Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan didampingi panitia lokal dan juga Forkopimda menerima delegasi U20 yang tiba di Bandara Sentani. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mencopot jabatan Sekda Kota Sorong Yakob Karet yang baru menjabat 1 tahun 6 bulan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Susan Mampiopar dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mencopot jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong Yakob Karet yang baru menjabat 1 tahun 6 bulan. Pencopotan itu diketahui saat pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi Pratama dan administrator di lingkungan pemerintah Kota Sorong. Bertempat di Gedung Lambert Jitmau, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi Pratama dan administrator di lingkungan Pemkot Sorong. Dari ketujuh pejabat yang dilantik, Sekretaris Daerah Kota Sorong Yakob Karet dicopot dari jabatannya dan dipindahkan sebagai staf ahli Wali Kota bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau saat ditemui mengatakan, pencopotan jabatan Sekda tidak ada alasan lain untuk dimutasi dalam jajaran pemerintahan. Salah satunya adalah evaluasi kinerja jabatan. Menurutnya, Wali Kota dari evaluasi dari pihak terkait dalam kinerja demi organisasi dan masyarakat, sehingga mutasi jabatan itu bisa dilakukan di lingkungan pemerintahan Kota Sorong. Lambert menjelaskan lelang jabatan Sekda akan dibuka pada Senin pekan depan. Wali Kota juga mempersilahkan para pejabat yang dari luar untuk mengikuti seleksi terbuka lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Sorong. Wali Kota mengakui adanya penilaian dari pihak kementerian hingga provinsi dan pemerintah kota terhadap kinerja Sekda selama ini. Jadi saya semua pejabat itu saya bisa menilai kinerja mereka. Selebihnya saya minta bantuan kepada pihak terkait melakukan evaluasi kinerja. Jadi yang saya lakukan itu demi organisasi dan demi masyarakat. Itu aja. Saya kasih jabatan tuh. Jabatan bisa naik, bisa turun, kenapa tidak? Bukan karena interest lain-lain juga tidak. Ada orang bilang dia punya kesalahan, tidak, itu sopan, dia tidak punya kesalahan. Tapi evaluasi kinerjanya saja. Jangan jauh-jauh di dalam. Pejabat eselon 2 semua menilai. Apalagi asisten ini kan mereka bukan sering selalu lah. Mereka seperti ini kan asisten Sekda sebetulnya. Tapi selama ini kan mereka anggap mereka tidak punya Sekda. Gitu. Sayang kan? Kalau begitu bagaimana membantu saya kerja? Ya, jadi yang saya lakukan bukan karena lain-lain, tidak, mohon maaf itu aja. Karena saya mau ingin orang harus bangun kebersamaan. Mungkin tidak menunjukkan kinerja dengan Bapak selama ini. Ya, tergantung evaluasi tadi. Wali Kota berjanji secepatnya akan menunjuk PLT Sekda untuk membantu tugas dan pelayanan pemerintahan Kota Sorong. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat berhasil mengungkap 2 pemodal utama kasus penambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Provinsi Papua Barat. Hal itu disampaikan langsung Dirkrimsus Polda Papua Barat Kombes Pol Romilus Tamtelahitu kepada sejumlah media di Polda. Mengatakan sebagaimana diketahui pertambangan di Papua Barat akhir-akhir ini menjadi topik menarik, yakni di Pegaf dan Waserawi. Sebab itu Polda Papua Barat juga sudah lama, sejak tahun 2015 lalu, bahkan terakhir tahun 2022, kriminal khusus telah mengungkap sampai dengan pemodalnya hingga alat berat yang berhasil disita oleh anggota. Romilus Tamtelahitu menyebutkan, untuk perkara ini sebanyak 31 tersangka tambang emas ilegal Pegaf dan Waserawi sudah berhasil di P21-kan pada tanggal 14 Juni 2022 kemarin dan kini sudah tahap 2-kan ke Kejaksaan Negeri Manokwari. Pertambangan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pertambangan yang ada di Papua Barat ini yang juga menjadi isu akhir-akhir ini adalah bagaimana isu di Pegaf dan juga di Waserawi. Sebagaimana juga sudah dikatakan teman-teman bahwa kita dari Polda Papua Barat sejak lama, sejak tahun 2015, bahkan terakhir kemarin 2022 kita selalu mengungkap, ya. Kemarin bahkan kita mengungkap sampai kepada pemodalnya, sampai dengan alat eksa yang juga kita sita, ya.
Dan lewat kesempatan ini juga saya sampaikan kepada teman-teman untuk perkara ini sebanyak 31 tersangka ya. Itu sudah berhasil kita P21 kan ya pada tanggal 14 kemarin ya, dan kemudian sudah kita tahap 2 kan juga teman-teman. Nah ini juga bisa disampaikan kepada masyarakat lewat teman-teman dari media. Pesannya adalah bahwa yang namanya aktivitas penambangan tanpa izin, apapun termasuk penambangan emas tanpa izin atau peti, itu adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum ya. Romilus menambahkan 31 orang tersangka yang telah tahap 2 memiliki pemodal 2 orang. Namun jika diklasifikasikan lebih ke dalam, mereka ini terbagi dalam 3 kelompok. Untuk pemodal pertama yang berhasil diamankan berinisial O, dan pelaku O ini mendatangkan pekerja dari daerah Jambi ke Manokwari. Kemudian pemodal lainnya berinisial BCL, sampai saat ini masih DPO. Sementara soal praktek pertambangan emas tanpa izin, Romilus menyebutkan pihaknya tidak pandang bulu dalam penanganan masalah seperti ini. Baik dia dari penambang emas tradisional maupun pemodal, proses hukum tetap berlaku bagi siapa saja. Baik itu penambang tradisional maupun juga penambang besar yang menggunakan alat. Ya, di tahun 2017 juga ada teman-teman kita ungkap sampai kepada pemodalnya. Di tahun 2022 ini juga sama teman-teman. Jadi yang saya sampaikan kepada teman-teman 31 tersangka ini juga termasuk ada pemodalnya 2. Ya. Jadi yang diungkap oleh kita kemarin kan itu sebenarnya kalau kita mau klasifikasikan itu terbagi menjadi 3 kelompok itu sebenarnya. Pertama adalah kelompok penambang yang menggunakan alat ya. Ini dia pasti punya modal, makanya dia punya pemodal. Ini adalah kelompoknya O. Ini sudah berhasil kita ungkap, dan juga si O juga sudah berhasil kita amankan. Memang benar dia yang punya modal, bahkan dia sampai mendatangkan semua pegawainya, semua pekerjaannya, penambangnya itu dari Jambi, dia datangkan semua ke sini. Dirkrimsus Polda Papua Barat juga meminta kepada masyarakat jika mengetahui ada praktek penambangan emas ilegal tanpa izin di luar daripada Pegaf dan Wasirawi, juga memberikan informasi kepada kepolisian guna menindaklanjuti hal tersebut. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa. Kehadiran delegasi dari internasional pada side event YO20 disambut dengan tarian adat Papua sebagai penghargaan bisa datang mengunjungi tanah Papua. Sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Timur, Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan didampingi panitia lokal dan juga Forkopimda menerima delegasi U20 yang tiba di Bandara Rendani, Manokwari. Sebagai tanda ucapan selamat datang, prosesi adat Papua dilakukan, pengalungan noken, pemakaian mahkota, dan juga prosesi injak piring. Tony, Direktur Dokera Foundation sebagai salah satu sponsor U20 mengatakan, peserta yang sudah hadir di Manokwari dari tanggal 16 dan 17 Juni 2022. Untuk peserta lokal sebanyak 56 peserta, sedangkan dari internasional sebanyak 32 orang yang terdiri dari delegasi bersama dengan pembicara. Baik, jadi dari 2 hari kemarin sudah ada yang datang, kemarin juga ada, hari ini semua sisanya yang belum datang akan hadir hari ini. Kita punya 56 total peserta dari peserta lokal Indonesia Timur dari Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Tanah Papua. Dan ada 32 delegasi asing termasuk tambahan pembicara, delegasi VIP yang nanti akan hadir jam 1 siang. Jadi siang dan sore nanti semua sudah hadir di Astor. Ya, baik. Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan saat diwawancarai mengatakan, hari ini semua tamu undangan dan juga delegasi dari internasional sudah tiba di Manokwari, Papua Barat. Diharapkan kepada semua masyarakat Papua Barat, terlebih khusus masyarakat di Kabupaten Manokwari, khususnya pemuda dapat mendukung secara baik karena kegiatan ini akan membawa catatan penting bagi dunia tentang Indonesia, khususnya di tanah Papua. Pertama-tama
Saya ucapkan terima kasih untuk media wartawan yang ikut dalam mensukseskan program nasional ini, program internasional juga, karena peserta ini ada juga dari luar. Hari ini yang kita sambut itu Youth 20, program pemuda antar di seluruh dunia, khususnya negara-negara yang mengambil bagian di dalam kegiatan ini. Jadi hari ini itu kedatangan juga dari luar ya, selain dari kita dalam, dari Sulawesi ada juga yang kemarin sudah datang. Sementara ada kegiatan di BLK, SMA Nusantara, SMA Kasuari. Dia sudah jalan. Cuaca hari ini mendukung, artinya tidak terlalu panas, sehingga kita berharap besok kegiatannya berjalan dengan baik. Dan saya berharap juga kepada para pemuda di Manokwari secara khusus, tempat kegiatan atau event nasional ini, event internasional ini terlaksana di sini. Mari kita dukung secara baik, karena apa yang kita lakukan hari ini itu membawa kesan, membawa catatan di dunia bagi kegiatan-kegiatan kepemudaan di Papua, lebih khusus di Papua Barat untuk ke depan. Dengan dilaksanakannya dua agenda internasional di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yaitu Women 20 dan juga Youth 20, dapat bertukar informasi tentang Indonesia secara umum dan lebih khusus di tanah Papua. Jimmy Tabisut TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, menyukseskan pelaksanaan side event Youth 20 di Manokwari, 32 delegasi dari internasional dan 56 peserta lokal akan tiba di Manokwari, Papua Barat. Y20 merupakan salah satu komunikasi antara grup dari G20, juga sebagai wadah konsultasi resmi bagi para perwakilan pemuda dari seluruh negara anggota G20 untuk berdialog dan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada para pemimpin negara G20. Y20 Indonesia tahun 2022 Kabupaten Manokwari, Papua Barat menjadi salah satu tuan rumah untuk melaksanakan berbagai rangkaian agenda utama perhelatan Y20. Ketua Panitia Lokal Melkias Werinusa saat diwawancarai mengatakan untuk kesiapan panitia lokal U20 sudah mencapai 95%. Sejak tanggal 16 Juni, staf khusus Presiden Billy Mambrasar serta peserta lokal sudah berdatangan ke Manokwari, Papua Barat. Dan tanggal 17 Juni 2022 akan dilakukan penjemputan delegasi internasional yang akan dilakukan penjemputan secara kenegaraan. Jadi khususnya untuk kegiatan Y20 ini persiapannya sudah 95% kita siapkan. Sudah 95%. Kemudian hari ini bahkan kemarin sudah mulai berdatangan tamu. Karena saking banyaknya sampai mohon maaf terutama kepada Bapak Bill Mambrasar sebagai staf khusus Presiden. Kami panitia mohon maaf karena kemarin kami sementara selesai rapat tiba-tiba informasinya beliau datang siang. Akhirnya mestinya penjemputan secara kenegaraan, namun beliau datang dan Pak Wakil yang ke sana. Jadi kami dari panitia semua kami mohon maaf. Lalu yang berikut pagi 17 ini nanti ada datang tim peserta yang lokal yang Papua Barat yang ada 57 orang yang kami seleksi. Nanti mereka akan hadir. Kemudian siangnya para delegasi internasional juga itu hadir siang. Jadi nanti kami akan lakukan penjemputan secara kenegaraan seperti itu. Kami berharap dukungan yang sama diberikan oleh terutama Kota Manokwari, tapi lebih umum seluruh masyarakat di Papua Barat kita mendukung kegiatan ini, event yang setahun 20 tahun sekali dan kami dipercayakan oleh negara untuk menyelenggarakan sehingga tetap aktivitas seperti biasa, tetapi kalau ada kegiatan yang ini ya disambut secara ramah begitu. Mario, salah satu peserta lokal dari Kota Sorong, mengatakan sangat senang bisa tiba di Manokwari karena bisa ikut kegiatan Y20. Ia berharap bisa mendapatkan hal baru dari kegiatan Y20 di Manokwari, Papua Barat. Tiba di Manokwari semangat ya, karena kita juga semangat mengikuti kegiatannya, jadi penasaran aja apa yang akan kita dapat selama mengikuti kegiatan ini. Jadi harapan kita akan semakin membara gitu semangat yang kita dari bawa ke sini. Harapannya di kegiatan juga kita akan merasakan hal yang sama.
Untuk jumlah peserta lokal dari wilayah Indonesia Timur, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua berjumlah 56 orang. Dan juga ada 32 delegasi internasional. Dari pantauan TVRI, kesiapan mulai dari keamanan, dekorasi, tempat kegiatan, serta beberapa kegiatan lainnya sudah mulai dilaksanakan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap kegiatan dalam dokumen anggaran di setiap OPD dapat segera direalisasikan agar dapat mempercepat penyerapan APBD di Provinsi Papua Barat. Memasuki pertengahan bulan Juni, program kegiatan di setiap OPD harus terus dilaksanakan agar dapat meningkatkan daya serap APBD Provinsi Papua Barat tahun 2022. Diingatkan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan di setiap organisasi perangkat daerah dapat merealisasikan kegiatan. Asisten 2 Sekda Papua Barat Melkias Werinusa saat memimpin apel gabungan Jumat 17 Juni 2022 mengatakan kepada pejabat pelaksanaan teknis kegiatan dapat mendorong kegiatan yang ada dalam dokumen rencana anggaran di setiap organisasi perangkat daerah. Diharapkan kerja cepat tetapi yang baik dan benar untuk mempercepat serapan anggaran yang akan berdampak pada kegiatan ekonomi di masyarakat. Saya mohon untuk bisa mendorong percepatan kegiatan program kegiatan yang ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran supaya maksudnya percepat tetapi harus benar dan baik, begitu maksudnya. Juga jangan dipaksakan, akhirnya ada yang bikin-bikin dan lain-lain. Tidak boleh itu, nanti susah. Jadi percepat dengan baik dan benar sehingga bisa mendorong percepatan penyerapan keuangan. Kenapa? Saya pikir Bapak Ibu kita semua rata-rata pendidikan yang cukup bahwa dengan kita melaksanakan kegiatan program kegiatan itu akan mempercepat untuk perputaran uang di masyarakat. Nah, ini akan mendorong untuk kegiatan ekonomi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Untuk daya serap APBD di lingkup Provinsi Papua Barat sendiri masih di bawah 50%, sehingga hal tersebut akan terus didorong agar penyerapannya lebih cepat dan juga dapat mendongkrak sektor lain di Papua Barat. Terakhir yang kami dapatkan itu masih sekitar 30. Saya tidak terlalu ini sih sebenarnya, tapi kita masih di bawah 50% sebenarnya, sehingga ini mesti didorong supaya penyerapannya lebih cepat. Dengan adanya penyerapan anggarannya itu kan kemudian sirkulasi uang itu kemudian dia akan berputar ke masyarakat sehingga bisa mendongkrak kegiatan ekonomi, begitu. Sektor lain juga bisa terimbas. Sudah kita melaporkan, tetapi memang ada beberapa kendala yang juga dialami oleh teman-teman, terutama juga dari keuangan, karena ada sistem aplikasi, lalu sistem transfer harus seperti itu. Nah, ini yang kami terus berkomunikasi dengan teman-teman di pusat supaya mungkin itu lebih lancar. Diharapkan kepada setiap organisasi perangkat daerah untuk segera memasukkan jumlah kegiatan kelayanan pengadaan secara elektronik, sehingga pekerjaan di setiap OPD dapat berjalan maksimal. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, Kuncoro Budi Winarno, mengatakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kaimana, sebanyak 14.000 warga Kaimana yang merupakan pekerja rentan sektor bukan penerima upah telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan olehnya saat memberikan sambutan pada launching perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kaimana di salah satu hotel di Kaimana. Aparat desa dan perlindungan pekerja rentan atau pekerja bukan penerima upah yang sebagaimana kita ketahui hari ini akan dilaunching dengan jumlah sebanyak 14.000 peserta. Angka jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kaimana itu 32.631 orang. Kami BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS
menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Kaimana yang telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 18.984 orang atau 69,39%. Kuncoro pun sangat berharap di launchingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kaimana akan menjadi pemicu kesadaran pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di kabupaten lainnya yang ada di Papua Barat. Salah satu penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan Hamdani Furu yang merupakan orang asli Papua berterima kasih kepada Pemkab Kaimana, dalam hal ini Bupati Kaimana dan juga pihak BPJS Ketenagakerjaan. Ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Kabupaten Kaimana beserta BPJS Ketenagakerjaan atas niat baik mereka untuk kami orang asli Papua di Kabupaten Kaimana. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kaimana Freddy T dalam sambutannya mengatakan telah melaksanakan MOU dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan Papua Barat belum lama ini, serta telah mendaftarkan 14.000 warga Kaimana sebagai penerima manfaat jam sostek. Yang baik ini dalam acara launching, kita pemerintah Kabupaten Kaimana pernah mengeluarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerja bagi pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah di Kabupaten Kaimana. Pada kesempatan yang baik ini, pihak Pemda Kabupaten Kaimana pada tanggal 13 April tahun 2022 kita sudah MOU dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan pada tanggal 30 Mei tahun 2022 kita adendum. Usai launching dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan oleh Bupati Kaimana kepada penerima manfaat jam sostek. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menyongsong Hari Bayangkara ke-76 tahun, Polres Manokwari mengadakan bakti kesehatan yang berlangsung Jumat pagi di Kampung Sau Abas, Distrik Manokwari Timur, dengan menyasar masyarakat yang ada di sekitar kampung. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-76, Polres Manokwari melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis di Kampung Sau Abas, Distrik Manokwari Timur, dengan melibatkan para medis dan dokter. Bakti kesehatan ini dibuka langsung oleh Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom Jumat pagi tadi. Dalam sambutannya, Kapolres Manokwari mengatakan bakti kesehatan yang dilakukan anggotanya ini adalah bentuk kepedulian dari Polri dalam rangka Hari Bayangkara ke-76 yang dilaksanakan serentak hari ini di seluruh wilayah di Indonesia. Tentunya melalui kegiatan ini, Kapolres berharap ada harapan-harapan dari seluruh masyarakat bisa mendapat pemeriksaan kesehatan agar tetap menjaga tubuh mereka dengan sehat. Pagi ini kami dari Polres Manokwari hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dalam rangka memberikan kepedulian untuk kesehatan daripada masyarakat. Tentunya ini juga dalam rangka menyambut Hari Bayangkara atau ulang tahun kepolisian yang ke-76 yang dilaksanakan serentak sampai dengan tingkat pusat, mulai dari kita di daerah, kemudian di Polda sampai dengan tingkat pusat. Dan tentunya melalui kegiatan ini ada harapan-harapan di sana, harapan agar seluruh masyarakat kita semua bisa sehat bersama. Tadi Bapak Kepala Kampung sudah menyampaikan, mungkin kita merasa sehat, namun setelah diperiksa mungkin ada sedikit gejala yang mungkin Bapak Ibu bisa ceritakan nanti kepada dokter. Mewakili Kepala Kampung Sau Abas Distrik Manokwari Timur, Leonard Marien mengaku senang dengan kehadiran Polres Manokwari dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia berharap kepada Kapolres Manokwari juga dapat menyampaikan keinginan masyarakat di Kampung Sau Abas kepada instansi pemerintah terkait, apa yang selama ini menjadi harapan masyarakat setempat, terutama BPJS, maupun kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.
Hal ini seringkali menjadi kendala saat masyarakat ke rumah sakit. Tidak mendapatkan pelayanan dengan baik, karena masih banyak dari masyarakat sini belum dijangkau oleh pemerintah dalam hal administrasi mereka. Muncul sebagai pertanyaan saya, mengapa masyarakat yang ada di sini tidak ada perantaraan yang dikatakan KTP dan kartu keluarga? Menjadi alasan sehingga pada saat keluarga ini mendapat atau mengalami keadaan sakit, membuat mereka atau mau siap untuk melangkah ke rumah sakit. Di sana di rumah sakit katakan mana BPJS-nya atau mana kartu keluarganya. Ini memang menjadi harapan yang berkepanjangan yang perlu harus dipenuhi. Mungkin kehadiran daripada Kesatuan Polres yang pada saat ini kami sampaikan saja harapan kami, kalau boleh disampaikan kepada pimpinan atau instansi tertentu supaya boleh dapat melengkapi apa yang menjadi harapan bagi masyarakat setempat. Hadir dalam kegiatan bakti kesehatan di Kampung Sawah-Aba sejumlah pejabat utama dan anggota di lingkup Polres Manokwari. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Rapat kerja se-Indonesia yang dilaksanakan Bareskrim Mabes Polri di Bali baru-baru ini, Direktor Kriminal Khusus Polda Papua Barat berhasil meraih predikat Direktorat Terbaik oleh Kapolri. Melalui konferensi pers di ruang rapat Mansinam Polda Papua Barat, Kamis 16 Juni 2022 kemarin, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu dalam rapat kerja se-Indonesia yang dilaksanakan di Bali baru-baru ini, Direktorat Reserse Polda Papua Barat dinilai oleh Kabareskrim Mabes Polri. Dirkrimsus Polda Papua Barat berhasil meraih predikat Direktorat Terbaik dan mendapatkan penghargaan langsung oleh Kapolri. Dengan mendapat penghargaan dari Kapolri, Romilus menilai ini merupakan prestasi dan pencapaian terbaik. Keberhasilan ini bukan hanya dari Polda Papua Barat, namun merupakan keberhasilan bersama seluruh masyarakat di Papua Barat, termasuk para insan pers yang selama ini telah mendukung kinerja Polri. Juga ingin saya sampaikan teman-teman ya, bahwa kemarin pada saat kita rapat kerja teknis Reserse Indonesia, kita dinilai ya, itu seluruh Indonesia dilakukan penilaian oleh Bapak Kabareskrim, dan kemudian dipilihlah beberapa direktorat terbaik ya se-Indonesia ya, dan dengan mengucapkan alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya kehadirat Tuhan, maka kemarin di dalam rapat kerja teknis Reserse Indonesia, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat berhasil mendapatkan predikat Direktorat Reserse Terbaik ya, untuk di zona 3. Jadi itu dibagi menjadi ada 3 zona, zona 1, zona 2, sama zona 3. Ya, kita adalah satu dari 12 Direktorat Reserse Terbaik yang mendapatkan penghargaan langsung dari Bapak Kapolri. Kemarin kita langsung diserahkan, saya mewakili untuk maju ke depan bersama dengan 11 direktur yang lainnya, dan ini merupakan prestasi juga, merupakan sebuah keberhasilan yang bukan hanya dari kita, tapi juga dari masyarakat dan juga dari teman-teman media. Kenapa? Karena penilaian ini kan juga merespon dari bagaimana apresiasi ya, dari penegakan hukum yang ada di wilayah Papua Barat khususnya. Romilus Tamtelahitu menyebutkan, indikator dari penilaian itu adalah dari sisi operasional, berbicara tentang pengungkapan kasus yang dilakukan Dirkrimsus Papua Barat, kemudian dari sisi pembinaan kepada anggota, maupun pemberian penghargaan dan motivasi membuat mereka layak meraih predikat Direktorat Terbaik oleh Kapolri di tahun 2022. Jadi penilaian itu adalah indikatornya 2, yaitu dari sisi operasional, ya. Kalau operasional itu bicara pengungkapan kasus, ya. Kemudian juga dari sisi pembinaan. Artinya pembinaan itu berarti dia lebih ke dalam, misalnya bagaimana pembinaan kepada anggota, pemberian penghargaan bagaimana, motivasi kepada anggota bagaimana, gitu ya. Dalam Rakernis di Bali ada beberapa isu yang dibicarakan, di antaranya akibat perang Rusia-Ukraina memberikan dampak signifikan
untuk dunia, termasuk Indonesia dengan mengeluarkan harga minyak goreng curah bersubsidi. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.